Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan para ustadz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya minta waktu barang 15 menit ya untuk diam sejenak. Mau buka HP silahkan, yang penting tidak bersuara. Ibu didengar ya sampai suaranya? Ya. Baik. Saya akan sedikit menyampaikan tentang satu judul dari kultum ataupun tausiah singkat yang diminta oleh panitia, yaitu tentang Ramadan bulan pendidikan atau Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan syahrut tarbiyah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sedikit mau merenung ke dalam ada apa sih di dalam bulan Ramadan, maka kita akan dapati jadi Ramadan itu bukan sekedar ada ibadah yang beragam di sana, tetapi ternyata di Ramadan itu ada tarbiyah, ada pendidikan untuk kita semuanya. Ya, kita akan lihat apa saja di antaranya. Yang pertama adalah tarbiyah spiritual. Ya, tarbiyah spiritual, yaitu tarbiyah tentang atau untuk rohani kita, untuk keagamaan kita, untuk keimanan kita. Maka antum lihat bagaimana tujuan puncak daripada puasa atau ibadah puasa Ramadan adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, ini ada tarbiyah spiritual supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan semata supaya kita mendapatkan hanya pahala misalkan. Ya, ataupun pahala ajar balasan misalkan berupa surga, bahkan masuk surga melalui pintu khusus. Bukan hanya itu. Ya, tapi ada tarbiyah spiritual supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya, mengenai ibadah atau melalui ibadah puasa Ramadan itu, ini pun dituntut syarat tentang spiritual kita, yaitu keimanan kita, ya, khususnya kepada wajibnya ibadah, perintah ibadah puasa ini. Seperti dalam hadis dikatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, perhatikan, karena iman. Syaratnya iman dan ihtisab. Iman yaitu meyakini akan wajibnya, mengimani akan wajibnya ibadah puasa datang dari Allah, bukan semata ritual ataupun rutinitas tahunan biasa. Ya, kemudian ihtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah. Maka kemudian Allah baru akan memberikan ampunan kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang pertama, ada tarbiyah spiritual. Kemudian yang kedua, dalam Ramadan itu ada tarbiyah akhlak. Tarbiyah apa? Akhlak. Ternyata Ramadan itu bukan hanya ibadah, ya, akan tetapi ada tarbiyah akhlak supaya kita menjadi orang-orang yang akhlaknya mulia, orang-orang yang akhlaknya bagus. Sehingga Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita orang-orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, laisa siyam, puasa itu bukan laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar makan, menahan dari makan dan minum saja. Bukan hanya puasa itu, ya.
innamas siyam minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa itu juga menahan dari hal-hal lagwu, yaitu perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi cenderung perkataan dosa, warrafas, dan juga perkataan-perkataan yang menjurus kepada perkataan porno. Rafas itu diidentikan dengan perkataan laki-laki kepada perempuan yang menjurus kepada porno. Misalkan lagi puasa ada orang ikhwan atau laki-laki nongkrong di pinggir jalan, akhwat seksi, perempuan seksi lewat, kemudian sweet gitu kan, menggoda. Ya, ini jelas menuju kepada sesuatu yang porno, gitu ya. Beda kalau yang lewat akhwat bercadar, ini mungkin beda lagi. Godaannya assalamualaikum, gitu kan. Ini ciri-ciri ikhwan, buaya ikhwan. Assalamualaikum. Pertama-tamanya begitu, ya, hati-hati. Kemudian lanjut dari hadis ini. Fa in sabaka ahadun au jahulan alaika faltaqul. Kalau ada misalkan seorang yang menjahili kita, usil kepada kita atau mengajak kita berantem, ngajakin ribut, maka katakanlah inni shaim. Aku sedang puasa. Bukan aneh nggak berani sama ente, tapi aneh sedang puasa. Ya, ini tarbiyah akhlak supaya tadi tidak berkata-kata yang tidak baik, tidak berkata-kata yang menjurus porno, dan tidak mudah untuk marah, untuk benci, untuk membalas. Tarbiyah bukan? Tarbiyah pendidikan akhlak untuk kita. Ya, hadirin sekalian. Baik, saya singkat karena waktunya terbatas. Yang ketiga adalah ada tarbiyah sosial. Tarbiyah sosial. Dan alhamdulillah di Indonesia, di masyarakat kita, khususnya di kampung-kampung, biasanya kalau di komplek mungkin terkadang sedikit agak masing-masing ya, gitu ya. Tapi kalau di kampung, masya Allah, ya, bikin kolak sepanci mungkin satu RT kebagian, ya, kebagian segelas gitu. Ya, maksudnya banyak yang kebagian. Bikin misalkan apa lagi? Mungkin es campur, yang lain kebagian. Bikin ini, bikin itu, tetangga kebagian. Nah ini di Ramadan demikian. Pun ini ya dalam ajaran kita, makanya kita dimotivasi untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa pahala orang itu yang berpuasa itu dikurangi sedikit pun. Ini motivasi di dalam ajaran Islam, dan ini sekaligus adalah tarbiyah sosial supaya kita peduli kepada orang di sekitar kita, khususnya yang membutuhkan. Jangan-jangan ada di samping, kiri, kanan, depan, belakang kita ada orang yang berpuasa, tapi untuk berbuka puasa saja dia bingung mau buka pakai apa. Mungkin setiap hari buka pakai air putih. Ya, antum kemarin sempat melihat gak viral di video? Ini dari salah satu mungkin program ya untuk santunan. Ya, dan orangnya kelihatannya udah sering. Waktu kemarin sebelumnya ada akhwat yang ditinggal oleh suaminya gara-gara tagihan listriknya sampai 12 juta. Kemudian ditinggalkan begitu saja. Datanglah orang ini. Saya nggak merhatikan siapa ustadznya gitu ya. Ya, sampai kemudian dia bicara di depan kamera sampai kita terenyuh. Gitu ya. Ente gara-gara ini ditinggalin semuanya, nggak dinafkahin anak istrinya, sampai dia berjuang sendirian. Kemudian dia datang untuk menyantuni. Dan terakhir ya, dia bilang assalamualaikum, kemudian disambut sama keluarganya dari bapak dan ibu yang ini. Kemudian kalau saya lihat sudah nyunah orangnya, ya. Orang ini bilang, saya mau ikut buka di sini. Si ibu menjawab sambil tersenyum, silahkan. Ya. Terus kemudian bukanya pakai apa? Si bapak menjawab, hanya pakai tepung, betul ya? Anda melihat itu? Ya, saya nggak kuat, saya nggak dengerin sampai selesai. Tapi intinya dia buka itu hanya pakai tepung saja, artinya nggak ada apa-apa yang ada yang istimewa. Dan barangkali di sekitar antum, di sekitar kita, ada orang-orang yang seperti itu. Maka kita ditarbiyah, diberikan pendidikan di dalam puasa ini, dimotivasi untuk memberi makan orang-orang yang berbuka puasa.
Dan pahalanya itu didapat luar biasa. Ya, dapat pahala seperti orang yang mendapatkan bantuan buka puasa itu. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, dua lagi terakhir. Ada tarbiyah kedisiplinan. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini untuk guru-guru manajemen, Bapak dan Ibu, ini penting sekali. Ternyata di sini, ya, Anda rasa semuanya sepakat. Dari motivasi baik yang ustadz maupun yang bukan ustadz, ya, atas nama A sampai Z, semua sepakat pasti faktor disiplin adalah faktor utama untuk sukses. Betul tidak? Sepakat? Sepakat. Anda rasa yang muslim dan non-muslim pun sama. Dan di dalam puasa, Bapak dan Ibu sekalian, ada tarbiyah kedisiplinan. Di mana itu? Di dalam berbuka puasa dan juga di waktu sahur. Ya, disiplinnya apa? Disiplinnya adalah kita harus tepat waktu. Artinya tidak boleh mendahului, nggak boleh curi setar. Walaupun kurang 1 menit pun, ya, tidak boleh kita kemudian cuman kurang 1 menit kita nyicipin korma. Kurang 1 menit kan cuman seteguk ini. Nggak boleh. Ya, harus disiplin waktu. Begitu adzan maghrib atau begitu matahari tenggelam, ya katakanlah biasanya adzan maghrib, maka itu baru boleh disiplin. Pun demikian dengan sahur. Kalau sudah habis waktu sahur, nggak boleh lagi, meskipun kopi masih setengah gelas nih Pak, ya. Atau meskipun makanan masih enak, kita kita lagi nafsu-nafsunya nih. Tapi ternyata sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh bukan maghrib, ya. Jangan makan dulu. Ya udah, sudah. Ya, kalau masih di mulut ya telan, selesaiin. Ya, terus kemudian minum nggak apa-apa kalau masih adzan gitu, ya. Tapi jangan kemudian nambah lagi, apalagi sepiring lagi. Ini nggak boleh. Nah, ini disiplin. Ya. Nah, kalau kita terapkan dalam diri kita, ya, disiplin ini, maka insya Allah dalam semua aspek kehidupannya, maka insya Allah kita pasti akan sukses. Ya, seperti dikatakan dalam satu kaidah, manjada wajada. Bagian dari manjada wajada, ya, manjada ini adalah disiplin yang tinggi. Ya, baik. Kemudian yang terakhir adalah tarbiyah kejujuran. Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak yang bisa menerka di mana tarbiyah kejujuran dalam bulan Ramadan ini? Di apa? Di ibadah puasa. Nah, ini ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu dikatakan dalam hadis qudsi, qala Allah, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan puasa hamba-hambaku. Ya, nah, para ulama mengatakan disinilah kenapa puasa kemudian dikatakan fa innahu li, punya keistimewaan. Puasa itu dikatakan itu milik Allah, itu milikku, karena di dalam puasa itu adalah ibadah rahasia yang hanya Allah dan kita yang tahu. Ya, hanya Allah dan kita. Boleh jadi seorang yang tidak berpuasa, dia pura-pura puasa di depan kita. Atau mungkin ada nih di antara antum yang nggak berpuasa, dia pura-pura berpuasa. Siapa yang tahu selain Allah dan dia? Betul nggak? Iya. Sebab sekarang boleh saja kita di siang hari masuk ke dalam kamar, ya, setelah ngumpetin sirup sebotol, dingin lagi, gitu kan? Masuk kamar, minum tenggak sirup habis, sepiring habis. Kita keluar rumah sore-sore pura-pura lemas di hadapan teman-teman kita. Ya, pura-pura lemas. Mati. Sabotase kayak ini. Jadi ingat film Rhoma Irama di sabotase nih. Cek, tes. Cek 1. Aduh, ini harus teriak nih. Habis baterai. Masa dua-duanya? Emang? Oh, cek 1. Oh ya, ini beneran sabotase. Apa kekencangan Pak? Baik, tarbiyah kejujuran. Ya,
Iya, dan ini banyak ya, banyak. Dulu saya di kampung begitu, sahur ikut sahur, tapi siangnya dia pergi, nggak taunya dari warung yang buka gitu ya. Warung yang buka tapi pakai terpal. Kelihatan kakinya doang dari belakang. Kan sebelum pas puasa itu daftar warung yang buka. WA itu kan. Ini ngapain ini dakwah ini kebatilan apa gimana gitu. Ya, begitu. Jadi ini benar-benar tarbiyah kejujuran. Boleh saja antum, kita nggak ada yang tahu di rumah kita, gitu kan? Kita punya makanan banyak, istri kita cantik, gitu kan? Misalkan, ya kan? Tapi kita nggak apa-apain tuh. Kita jujur kepada Allah karena kita lagi puasa, kan begitu. Nah, kita bisa terapkan kejujuran ini di seluruh lini kehidupan kita. Apalagi ya dalam pekerjaan kita amanah dakwah pendidikan di SDIT Al-Hidayah Cibinong ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Jadi kurang lebih ada 5 tarbiyah. Nanti biar Ustaz Sujud yang menyimpulkan ya. Ya, apal tuh. Baik, terima kasih karena waktunya terbatas. Mohon maaf sedikit agak lari-lari ya. Saya nggak menyangka ternyata dibatasin cuma 15 menit ya. Padahal saya pengen menatap antum terus gitu ya. Tapi dengan situasi seperti ini kelihatannya lebih hikmat daripada masing-masing membelakangi pemateri, membelakangi yang berbicara sehingga tidak khidmat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال ضاء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء